Bisa dimulai Bu? Sampai jam Sekarang pukul 11 lewat 5 menit ya. 11 lewat 5 menit, jadi 11.25 habis. 11? 25 Ibu paparan. Oke, Kalau paparannya nanti lebih sedikit, lebih banyak tanya jawab apa? Tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nurma atas kehadirannya di SD Negeri 168 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Nurma Herawati selaku pengawas pembina yang pada hari ini akan melakukan observasi kepada kami. Yang terhormat dan yang saya cintai Bapak Ibu Guru yang saat ini hadir untuk menghadiri observasi kami. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan kelas yang berbahagia ini. Di observasi sekali ini perkenalkan, nama saya Rosinta Mutalibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 168 Palembang, di mana SD 168 Palembang memiliki 20 orang guru, PNS dan P3K serta 4 orang GTK beserta 385 orang siswa. Pada observasi kali ini saya mengambil indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Latar belakang kenapa saya mengambil aktivasi komunitas belajar ini karena melihat nilai raport sekolah. Raport sekolah kami yang terendah itu ada di dalam proses pembelajaran. Setelah saya analisa, proses pembelajaran ini ada hubungannya dengan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, untuk mengaktifkan proses belajar mengajar di kelas biar guru lebih aktif, saya berinisiatif membentuk komunitas belajar dan membuat ini menjadi indikator aktivasi, indikator penilaian saya dalam observasi kepala sekolah, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Fokus perilaku yang harus diobservasi pada hari ini ada 3, di mana kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Yang ketiga, kepala sekolah melibatkan audiens, panjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi dan respon aktif. Perilaku yang dianjurkan dalam observasi ini ada 9, karena dari 3 indikator tadi ada 3 masing-masing memiliki perilaku 3. Jadi 3 jadi 9 indikator. Di sini barangkali tidak perlu saya jelaskan, sudah cukup terpampang ya, ada 9. Oke, saya lanjut karena melihat waktu. Apa yang maksud dengan komunitas belajar? Komunitas belajar itu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, sebelum saya lanjut apa itu komunitas belajar, agak kelupaan dikit Bu, nggak apa-apa, nggak mundur ya, saya berpantun dikit. Tadi Bu Lydia berpantun, saya nggak mau kalah. Mawar merah indah mewangi, ditanam mekar sepanjang hari. Kita bertemu kembali dalam rangka observasi. Semoga bermakna dan menginspirasi. Terima kasih. Nah, coba yang siapa yang bisa Bapak Ibu menjelaskan cikal bakal apakah di SD 168 ini sudah ada komunitas belajar? Coba siapa? Ada yang bisa? Oke, Ibu Media silakan.
Oke, baik, terima kasih. Komunitas belajar ya Bu ya, khususnya di SC 168, jadi cikal bakalnya kami sering nih diskusi dengan rekan-rekan. Kadang jam-jam istirahat, kadang ketemu di koridor, ketemu dengan teman-teman satu jenjang, kita ngobrol, bahas tentang apa saja yang ada di kelas. Dan sekali berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di pembelajaran tentang keadaan siswa atau bahkan mungkin tantangan-tantangan dalam proses pembelajarannya. Nah, ngobrol-ngobrol dan juga Bu Rosinta ini datang kurang lebih 3,5 tahun yang lalu. Dan memang di awal yang beliau bahas ini dan gimana kita mau bikin KKG di sekolah. Jadi ide itu sudah dilontarkan oleh beliau bersama dengan beberapa rekan yang pada akhirnya kami ngobrol bersama dan kemudian diskusi tentang bagaimana kepengurusannya itu. Kita bawa ke forum dalam rapat dan akhirnya terbentuklah KKG Senapan Cidonian. Mungkin boleh lanjut ya Bu ya, dan biaran. Jadi kami di sekolah ada KKG sekolah. Waktu itu sempat kalau nggak salah KKG kecamatan mulai terbentuk ya, kalau nggak salah terbentuk lagi atau mungkin setelah sekian lama ada lagi. Saya kemarin belum sempat dilantik kalau nggak salah sampai kemudian ke keputusan terbaru. Nah di momen itu kami di sekolah juga sudah mulai mulai membentuk KKG itu sendiri yang kemudian kami namakan Senapan Cidonian. Jadi senapan ini adalah singkatan dari 168 senang sekolah. Kemudian Cidonian ini slogan ya Bu ya. Jadi slogan ini juga ada kepanjangannya. Nyontek dulu. Agak lupa soalnya. Iya, jadi Cidonian ini kami sepakat sebagai salah satu slogan di SD 168, singkatan dari cerdas, C-nya, I-nya integritas, N-nya nasional, kemudian D-nya dinamis, kemudian O-nya optimis. Karena di sini di poin pertama ini menggambarkan bagaimana guru dan juga murid di sekolah. Kemudian nian, nyaman, indah, amanah, dan natural. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, juga sekolah sehat gitu, dengan tidak hanya didukung dengan program yang ada di sekolah seperti kantin, kemudian kegiatan lingkungan sekolah itu sendiri, tapi juga program-program yang digagas oleh guru-guru. Baik itu kemarin ada guru GP kami di angkatan 7 itu membentuk sebuah kegiatan berkaitan dengan jiwa raga. Jadi kegiatan belajar berolahraga di setiap hari Sabtu. Kemudian juga ada saling limpah yang muncul ketika kami mengadakan P5 semester lalu, tahun ajaran yang kemarin, yang kita coba untuk tetap lestarikan sampai sekarang. Saling limpah ini adalah kepanjangan dari sayang lingkungan dan peduli pemanfaatan sampah. Jadi kami berusaha untuk tetap mewujudkan sekolah sehat dan juga sekolah ramah anak. Lalu kemudian balik lagi ke KKG, bergerak karena kemudian kita mulai didorong untuk membentuk kombel yang kita sudah sudah ada cikalnya itu KKG itu sendiri, yang kemudian kita upgrade ke kombel yang didaftarkan juga di PMM yang digawangi oleh Ibu Eka Aryani. Oke, kepanjangan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari Bu Eka Aryani sebagai ketua kombelnya di PMM. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widya, saking dia asiknya menjelaskan. Oke, di SD 168 seperti diceritakan Ibu Widya, kami mulai dari KKG kecil, KKG mini, KKG kelas. Itu sebelum kita sekolah kami melaksanakan IKM. Pada saat itu masih K13. KKG kelas mini menjadi KKG sekolah. Setelah di PMN IKM kita membentuk kombel. Inilah sejarah kami. Jadi kombel di sekolah kami terdiri dari fase-fase kombel mini. Kombel fase A, kombel fase B, kombel fase C, kemudian kombel sekolah. Kombel sekolah kami yang bernama Senapan Cidonian, dan kami sudah terdaftar di daring
di PNM, dan sudah ketiga kali kemarin sore kami melaksanakan webinar untuk ketiga kali. Mungkin di sekolah ini ada Bapak Ibu yang mendapat undangan ya untuk webinar. Lanjut. Nah, fokus pembentukan komunitas ini tadi sejarahnya ya. Jadi anak-anak dan guru semakin semangat untuk belajar. Karena apa? Karena guru di dalam kelas setiap fase sudah saling berbagi apa masalah yang mereka dapatkan. Coba barangkali ada yang mau bercerita, Bapak Ibu guru SD 168, bagaimana cara kamu berbagi pada saat pembelajaran sebelum masuk ke kombel atau pada saat berdiskusi di kombel. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Desiana. Sebelumnya Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya ingin memperkenalkan diri. Sebelum saya dilantik menjadi guru P3K di SD 168, saya ini adalah seorang guru IPA SMP. Jadi pertama kalinya ketika waktu masuk ke 168 itu diamanati menjadi guru kelas 1. Terjadi perbedaan, mungkin guru-guru di sini juga sudah paham, terjadi perbedaan emosional ketika kita menghadapi remaja dengan menghadapi anak-anak. Nah, dengan adanya komunitas belajar, terutama komunitas belajar per fase, saya sangat terbantu sekali, ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Ketika waktu pertama kali saya bingung mengajarkan bagaimana mengajarkan alfabet kepada anak-anak atau mengajarkan membaca pada anak-anak. Selama ini saya hanya mengajarkan bagaimana cara menggunakan mikroskop atau mengenalkan anak-anak bagaimana klasifikasi hewan. Tapi di sini saya benar-benar berubah 180 derajat untuk mengenali emosional, untuk mengenali bagaimana cara mengajar anak. Dengan adanya komunitas belajar terutama per fase ini sangat membantu sekali. Saya berharap ke depannya dengan adanya komunitas per fase saya lebih mengenal anak dengan baik. Saya merasa bahwa di tahun pertama saya ada kegagalan, di tahun kedua saya retry lagi, di tahun kedua ada kegagalan di sana sini, saya retry lagi. Jadi menurut saya komunitas belajar ini sungguh-sungguh mengupgrade saya menjadi guru yang ini loh cara mengajar anak. Begitu ya. Terima kasih Ibu Ayu, pengalaman dari SD dan SMP ke SD berubah ya, dengan adanya kombel per fase membantu pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, inilah tahap tadi yang kami ceritakan, membuat tim kecil dulu, ditelaah apa di tim kecil per fase, kemudian dilakukan sosialisasi penguatan di komunitas belajar seandainya ada masalah dari tiap fase. Jadi jika di tiap fase ada masalah, mungkin mereka yang tidak bisa pecahkan, di kombel besar kami, di situ kami bahas ya. Setelah itu direalisasikan di dalam kelas. Kemudian apa perannya? Jadi tadi tujuan utama yaitu untuk memfasilitasi belajar tentang kurikulum merdeka, karena di sekolah kami tahun ketiga mengikuti IKM. Tahun pertama kemarin merdeka belajar, 2 tahun ini sudah merdeka berubah ya. Kemudian memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Kemudian memfasilitasi proses berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat. Kemudian memfasilitasi refleksi membentukkan pembelajaran rekan sejawat. Tujuan utama membangun kombel, mengedukasi, memfasilitasi, mendorong, mengintegrasi pembelajaran. Gimana Bapak Ibu? Sudah merasakan belum itu 4 ini tujuan utama kombel ini? Siapa yang bisa memberikan ini? Sangat, coba Bu Ayu tambahkan lagi. Aduh. Jadi sekali lagi saya merasakan bahwa komunitas belajar ini betul mengedukasi, memfasilitasi saya, mendorong saya untuk mencari tahu lebih banyak mengenai pembelajaran, terutama pembelajaran di fase A. Yang
awalnya mungkin Bapak Ibu tahu dari fase D ke fase A itu kayak turun terjun bebas niat rasanya. Nah, jadi benar adanya komunitas belajar ini saya benar-benar belajar dari nol bagaimana cara mengajar anak-anak terutama materi bahasa Indonesia. Saya sangat merasa sekali. Nah, kedepannya saya berharap bahwa komunitas belajar ini akan terus berdampak kepada kami guru-guru yang maaf ngomong terjun bebas tadi, biar makin percaya diri, makin mengetahui sifat sosial emosional anak kedepannya bagaimana, merefleksikan terus menerus. Pertama ini materi ini apa refleksinya, materi ini apa refleksinya, try on. Saya merasakan menjadi guru ini saya banyak koreksinya ibu bapak guru. Dengan adanya komunitas saya terus dikoreksi. Terima kasih. Nah, untuk komunitas belajar yang dikatakan berhasil ada beberapa indikator. Yang pertama, semua anggota terlibat aktif. Yang kedua, penggunaan data untuk perbaikan terus-menerus. Ini dinilai perbaikan terus-menerus ini berarti dari hasil belajar siswanya meningkat. Dan yang ketiga, peningkatan kinerja guru. Diharapkan dengan Kombel semakin aktif, kinerja guru semakin baik di dalam kelas. Bukan baiknya pada saat mau diobservasi saja, tapi itu berlaku terus-menerus sepanjang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sekarang, bagaimana perjalanan komunitas belajar kita? Komunitas belajar kita mulai dari refleksi awal. Seperti tadi kata Ibu Ayu, dia merefleksi apa pembelajaran yang sulit, materi pembelajaran yang sulit yang dihadapinya di dalam kelas. Kemudian dibuat perencanaan. Oh, aku mau aku mau belajar, mau berunding. Berdengung deh. Sudah mati. Memang baru dekat ya. Nah, kemudian mengevaluasi dan mengimplementasikan. Nah, saya harap Kombel ini di sekolah kita sudah dilaksanakan bertahap, ya, sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, kegiatan Kombel di sekolah kami sudah diberikan SK 3,5 tahun yang lalu dan dibaharui terus setiap tahun, dan masing-masing guru diberikan SK dan diberikan tugas. Kebetulan pada saat ini ketua Kombel kami tidak ikut karena ketua Kombel kami sedang AMBKA, ya, sedang melatih AMBK. Kebetulan dia ngajar guru kelas 5. Dibuat jadwalnya ini jadwal rutin, dibuat jadwal Kombel fase dan Kombel mapel, kemudian Kombel sekolah. Mereka rutin melakukan pertemuan. Pesertanya siapa? Seluruh PTK, seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di SD 168. Materinya apa? Tentang IKM dan isu-isu yang sedang berkembang. Narasumbernya kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Bahkan kami juga mengundang narasumber dari luar seperti Ibu Nurma, pernah kami undang juga sebagai narsum kami. Beberapa materi yang sudah dibahas dalam Kombel kami, IKM, pembelajaran berdiferensiasi, disiplin positif, telah hasil belajar, dan ini kemarin pemanfaatan IT dalam pembelajaran, kemudian beberapa materi lainnya juga yang sudah kami bahas di IKM, di PMM kami. Nah, ini dokumen kegiatan kami, Bu. Oke, sudah selesai. Nah, sebelum saya tutup PPT kami, coba di sini Bapak Ibu guru SD 168 ada 5 refleksi yang harus Ibu tahu manfaat apa itu Kombel bagi SD 168. Yang pertama, apa saja pencapaian utama dari kegiatan Kombel ini?
Kira-kira menurut kamu apa saja yang bisa? Atau ada yang mau bertanya sebelum kita refleksi? Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup jelas? Coba. Nomor 1, kira-kira apa menurut Ibu Subi? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Pencapaian utama dari kegiatan komunitas belajar di SD Negeri 168 yaitu terbentuknya Kombel ini bisa mewadahi guru-guru agar bisa memberikan pendapat kelebihan atau kekurangan yang ada dalam pembelajaran di SD Negeri 168. Kemudian dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dengan adanya Kombel ini. Guru-guru yang telah diklat atau seminar atau webinar, dia akan mengimbaskan ilmunya ke guru-guru sehingga kami dapat dapat ilmu juga dari kegiatan tersebut. Dan Kombel ini juga bisa sharing ya antara guru atas ilmunya dan berbagi praktek baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Subi. Jadi manfaatnya, pencapaian utamanya itu bahwa guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, yang kedua, bagaimana perasaan Anda tentang partisipasi dan kontribusi Anda dalam komunitas belajar? Oke, Bu Ayu. Terima kasih. Perasaan saya tentang partisipasi dan kontribusi saya dalam komunitas belajar itu sangat memuaskan sekali. Saya di tahun pertama itu saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari beberapa teman rekan sejawat tentang mengenai pembelajaran ataupun praktik baik selama di kelas ataupun di fase A. Dan memang kebetulan saya mendapatkan partner baru. Jadi guru baru kami ini adalah guru muda, guru kelas 1. Di sini pun beliau juga bertanya kepada saya bagaimana cara mengajar di kelas 1. Mungkin memang beliau belum banyak mengajar. Nah, di sini saya juga berbagi praktik baik dengan percaya diri, dengan membantu ibu guru baru tersebut. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Jadi berpartisipasi aktif ya, mengajari teman kembali ya setelah tadi mendapat ilmu. Oke. Apa strategi pengajaran yang paling efektif yang Anda pelajari dari komunitas belajar kita? Apa strateginya? Oke, Bu Lydia. Baik, langsung ya, bahwa dari hasil saya ikut di KKG ataupun Kombel selama proses kami berbagi praktek baik ataupun di kegiatan lainnya, dalam pengajaran itu strateginya kalau saya boleh ringkaskan itu adalah dokter Uman. Dokter Uman itu apa? Dokter Uman itu dekati, rangkul, manfaatkan. Itu bukan manfaatkan yang gimana-gimana ya. Tapi dalam hal ini dekati itu kita mau gali potensi-potensi apa, aset-aset apa, kemudian rangkul seperti apa, bagaimana kita analisis, kemudian kita mau lihat mana yang bisa diberdayakan dan manfaatkan ya. Seperti halnya mengeksekusi atau aksi nyata. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada dapat dokter Uman ya, dekati, rangkul dan manfaatkan. Tapi dalam konotasi bukan rangkul, dekati dalam konotasi negatif ya, tapi dalam proses pembelajaran antara siswa dengan guru. Nomor 4, apa tantangan yang terbesar? Siapa yang bisa tantangan yang didapat? Oke. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Di sini tantangan terbesar dalam menerapkan strategi Kombel di SD kami yaitu komunikasi yang efektif, kemudian keterlibatan anggota, adaptasi terhadap perubahan, pengelolaan waktu dan evaluasi dan
waktu barangkali Bu ya. Waktu antar guru per fase dan menempatkan waktu antar guru semua fase yang di Kombel ya, sehingga pada saat PMM kemarin juga kita nyari waktu yang mana bisa muncul kalau bisa masuk ya. Oke, terima kasih Ibu Eko. Yang kelima, bagaimana komunitas belajar ini membantu Anda dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Kayaknya Ibu bersuara Ibu Siti Ajija. Ibu Nurma, Ibu Siti Ajija ini adalah P3K terbaru kami yang masih muda dan masih fresh. Barangkali di sini dia dapat lebih banyak. Terima kasih atas kesempatannya, bisa. Oke, bagaimana komunitas belajar ini membantu saya dalam meningkatkan hasil belajar? Ada poin utama yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang inovasi pembelajaran. Saya sebagai guru baru itu ada satu materi yang saya dapatkan dan yang paling saya ingat, yaitu pembelajaran berbasis AI yang kemarin disampaikan oleh salah satu guru kami. Nah, di sana setelah saya mengikuti Kombel Senapan, saya mendapatkan ide bagaimana kita membuat pembelajaran itu tidak selalu monoton, sehingga kita dapat menginovasikannya, bisa memasukkan Canva dan juga bisa memasukkan AI di dalam pembelajaran, sehingga kolaborasi tersebut dapat mendorong eksperimen dengan strategi dan teknologi baru dalam pembelajaran, dan sehingga siswa itu dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Apalagi saya mengajar di kelas 1, sehingga kami tidak bisa hanya mengajarkan hanya menggunakan metode ceramah saja, akan tetapi setiap hari kami memikirkan bagaimana cara menjalankan pembelajaran itu agar peserta didik tidak merasa bosan karena pembelajaran menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ajija. Nah, jadi benar-benar membantu ya Bu ya, Kombel kita. Kita lanjut. Kesimpulan, kegiatan kelompok belajar itu mendorong kolaborasi dan komunikasi yang intens antar kelompok. Melalui diskusi dan tukar pikiran, kami belajar untuk mendengarkan dan menghargai sudut pandang yang berbeda-beda. Kegiatan ini juga memungkinkan kami untuk mengasah keterampilan problem solving atau pemecahan masalah secara aktif. Kami belajar untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis informasi yang relevan, dan mengembangkan strategi penyelesaian masalah. Terima kasih. Sebelum saya tutup, yang komplit karena dibuka tadi dengan pantun, walaupun didengar, saya tutup juga dengan pantun. Lampu kamar terbang, terang menyala. Gak kompak cakepnya. Lampu kamar terbang, terang menyala. Kalau siang, lampunya dipadamkan. Cukup sekian paparan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Baik, kita berikan tepukan. Habis ya Bu? Oke, tepukan yang meriah ya buat seluruh kepala sekolah yang telah berhasil memaparkan rencana dengan targetnya masing-masing sama semua. Tiga ya? Oke, saya pindah ke sana Bu. Kita foto dulu lah. Kalau ada di sini ya. Satu ini dulu, Ibu Intan, yuk, Malaman. Nah, sini. Mana Bu? Sini Bu. Ibu. Masih Bu ya? Harusnya tadi langsung foto gitu kan? Iya.